Halo Sobat GSM, di video kali ini GSMin akan mengupdate informasi gadget terbaru milik Apple, yakni seri iPhone 14. Seri Apple iPhone 14 dapat diluncurkan dengan RAM 6GB, tetapi hanya model Pro yang akan menampilkan standar yang lebih cepat. iPhone 13 dimulai dengan RAM 4GB dan semua ponsel menggunakan LPDDR4X. Meskipun RAM LPDDR5 yang lebih baru, lebih cepat, dan lebih hemat daya tersedia untuk beberapa waktu. Dari laporan MacRumors, iPhone 14 akan dikirim dengan setidaknya 6GB RAM. iPhone 14 6,1 inci dan iPhone 14 Max 6,7 inci kemungkinan akan tetap menggunakan standar LPDDR4X, sedangkan iPhone 14 Pro 6,1 inci dan iPhone 14 Pro Max 6,7 inci akan ditingkatkan ke LPDDR5 yang seharusnya membawa mereka pada setara dengan ponsel andalan Samsung. Selain itu, hanya iPhone 14 Pro dan Pro Max yang diperkirakan akan dilengkapi dengan chip A16 Bionic baru, yang mungkin bukan peningkatan drastis dibandingkan A15 Bionic. iPhone 14 dan 14 Max akan mempertahankan A15 Bionic, yang menurut Anda lebih cepat daripada chip yang memberi daya pada ponsel Android terbaik, meskipun Qualcomm tampaknya menutup celah tersebut. A16 Bionic baru dipasangkan dengan RAM LPDDR5 dapat memberikan peningkatan kinerja yang signifikan pada model premium Apple. Itu karena dalam istilah awam, semakin cepat RAM, semakin cepat pula kecepatan pemrosesannya. RAM yang lebih cepat meningkatkan kecepatan di mana memori mentransfer informasi ke berbagai komponen. 6GB adalah satu-satunya pilihan untuk iPhone 13 Pro dan Pro Max. Tetapi laporan sebelumnya mengatakan bahwa 14 Pro juga dapat menawarkan opsi RAM 8GB. Selain itu, seri ini dapat dimulai dengan penyimpanan 64GB yang akan menjadi penurunan versi, mengingat iPhone 13 mini hadir dengan penyimpanan setidaknya 128GB. Pro di sisi lain mungkin mulai dengan 256GB bukan 128GB. iPhone 14 Pro dan Pro Max juga cenderung memamerkan guntingan berbentuk pil dan lubang jarum serta kamera 48MP baru. Meskipun di satu sisi, mungkin mereka masih tertinggal di belakang Galaxy S22 Ultra. Dengan kurang dari 2 bulan sebelum acara September di mana Apple diperkirakan akan mengumumkan keluarga iPhone 14, laporan mengatakan bahwa A16 akan didasarkan pada teknologi pemrosesan 5nm TSMC dan bukan Note 4nm yang sedikit lebih modern yang menjadi basis Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 yang menggerakkan ponsel Android terbaik tahun 2022. 4nm bukanlah teknologi yang sama sekali baru, melainkan versi yang disempurnakan dari teknologi 5nm. Jadi, meskipun Apple tidak kehilangan banyak hal, beberapa orang percaya bahwa keuntungan apapun adalah keuntungan yang berharga. Apple iPhone 13 Pro Max dan Samsung Galaxy S22 Ultra keduanya merupakan ponsel kamera yang hebat. Tetapi yang membedakan yang terakhir adalah kemampuan zoom yang mengesankan, dan jika rumor terbaru dan gambar yang baru muncul adalah indikasi, iPhone 14 Pro yang akan datang dan Pro Max akan terus tertinggal dari flagship seri S Samsung yang kuat di bidang ini. Rentang iPhone 14 kemungkinan akan diumumkan dalam beberapa bulan, tepatnya 13 September. Rumor dan render yang bocor dan unit dummy yang menunjukkan bahwa model Pro akan menukar kamera utama 12MP dengan sensor 48MP yang lebih besar, tetapi kemungkinan akan memiliki resolusi yang sama dengan sensor telefoto 12MP dan ultrawide 12MP seperti pendahulunya. Apple tampaknya sedang mengerjakan kamera telefoto periskop yang akan memungkinkan kemampuan zoom hingga 6 kali. Tetapi unit itu kemungkinan akan diperkenalkan tahun depan dengan iPhone 15 Pro. iPhone 14 Pro dan Pro Max di sisi lain diduga akan terus menawarkan 3 kali optical zoom dan mungkin 15 kali digital zoom. Ini telah dikonfirmasi lebih lanjut oleh pembocor digital Jet Station yang terkenal, yang telah membagikan gambar yang menggambarkan pengaturan kamera iPhone 14 6,1 inci dan iPhone 14 Max 6,7 inci, serta iPhone 14 Pro 6,1 inci dan iPhone 14 Pro Max 6,7 inci. Model reguler akan menampilkan pengaturan kamera ganda dan diharapkan tidak mendapatkan sensor 48MP baru. Pro tampaknya tidak memiliki unit persegi panjang, yang membedakan unit periskop dan lensa telefoto biasa. Terima kasih sudah menonton video ini.
Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Mari support channel ini dengan subscribe, like, dan di-share. Sampai jumpa di video menarik berikutnya.